warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jupri dan Channel. Kali ini kita berkunjung langsung ke warung diskusinya Kak Ajari. Nah, kita bertemu langsung dengan Pak Ajari dan kita akan diskusi banyak tentang bagaimana kewenangan jaksa di dalam penuntutannya. Dan hari ini kami diberi kesempatan untuk diskusi rileks dengan Pak Abon sebagai Kepala Kajari Aceh Timur, sekarang Kajari Aceh Timur. Nah, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat hari ini Pak? Mohon maaf Pak mengganggu waktunya hari ini Pak. Nah Pak, kami sebenarnya udah beberapa lama sudah mengagendakan untuk ketemu dengan Bapak, tapi mungkin dengan kebutuhan sidang dan kebutuhan lain-lainnya, hari ini kami baru dapat kesempatan. Alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk bisa diskusi langsung dengan Bapak menyangkut dengan fungsi dan bagaimana untuk apa sih sebenarnya kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin sekali membagi informasi kepada masyarakat agar masyarakat paham terhadap apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh jaksa. Dulunya anggapan dari masyarakat bahwa berani nggak kita berhadapan dengan jaksa. Jadi hal ini kita ingin informasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga lebih paham bagaimana dengan fungsi jaksa dan apa yang bisa diakses ataupun sekarang sudah sangat terbuka untuk masyarakat langsung akses informasinya atau gimana. Nah, ini yang kita ingin informasikan kepada masyarakat Pak. Dan bagaimana sih sebenarnya dari Undang-Undang nomor nomor 16 ya, dari Undang-Undang nomor 16 tentang kewenangan kejaksaan. Kalau boleh Bapak jelaskan soal itu. Saya kejaksaan negeri Aceh Timur sejak Maret 2018 sampai kurang lebih udah 2 tahun setengah saya di Aceh. Bahwa kejaksaan itu sebagaimana Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, bahwa kejaksaan berada di bidang penuntutan. Kejaksaan sendiri di samping penuntutan ada hal lain juga, masalah penyelidikan khususnya di bidang kejaksaan. Nah, kalau kita jelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Timur semenjak saya di tahun 2019 kita sudah mencanangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani. Nah, kalau kita udah ikut acara PBK itu supaya kantor kita ini kejaksaan bebas dari korupsi, salah satunya untuk melayani. Bahwa di kejaksaan sendiri ada di Kejaksaan Negeri Aceh Timur itu di samping saya sebagai Kajari, di bawahnya itu ada 6 kepala seksi. Satu Kasubagin di mana tugasnya mengurus keadaan kantor ke dalam. Yang kedua Kasih Intel ini bertugas selain kalau dulu ada TPNKT pengawalan proyek pembangunan, sekarang juga masih bergerak untuk keadaan situasi yang ada di Aceh Timur. Terus Kasih Pinsus bergerak bahwa selain adanya pengaduan tentang adanya tindak pidana korupsi, bahwa di Pinsus ini kami bisa melakukan penyidikan dan penuntutan sendiri untuk kasus korupsi yang ditangani langsung oleh kejaksaan. Dan dapat juga kita menerima pelimpahan manakala ada dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Nah, nanti dilaporkan ke kita dan kami tetap yang melakukan penuntutan di pengadilan adalah jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Yang ketiga, yang keempat ada Kasih Datu.
Kasih Datun ini selain Kasih Perdata dan Perusahaan Negara, di samping sebagai jaksa pengacara negara, di mana manakala ada pemerintah daerah, ada gugatan atau perlu pendapat hukum, bisa dimintakan kepada kami dengan syarat-syarat, yaitu harus adanya SKK, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang keempat, yang kelima ada Kasih Pidum, Kasih Pidana Umum. Kasih Pidum ini melayani diantaranya semua perkara yang ditangani kepolisian, mau bea cukai maupun pajak, masuk ke Pidum, PNS, termasuk kanun. Kalau di Aceh kan ada khusus kanun. Nah, Pidum ini menerima kalau ada kepolisian melakukan penyelidikan atau penyidikan, adanya pencurian, narkoba, perampokan, nah itu semua nanti SPDP-nya dikirim ke Kejaksaan Negeri Aceh Timur, nah itu dikelolanya di Pidum. Dan nanti setelah kita nyatakan lengkap bisa disidangkan di pengadilan. Nah, yang terakhir adalah Kasih Barang Bukti. Nah, Kasih Barang Bukti ini salah satunya, jadi dari proses perkara yang ada barang bukti nanti dilimpahkan kepada Kasih Barang Bukti. Apakah barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak, atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara. Nah, disinilah tugas barang bukti. Memang ini kalau bisa dikatakan bidang yang bungsu baru. Nah, itulah sekelumit mungkin tentang kejaksaan di Aceh Timur. Oke, tadi Bapak udah jelaskan ya bagaimana beberapa kasih yang ada di Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Kejaksaan Aceh Timur. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih masyarakat bisa mengakses langsung ke kejaksaan? Ya. Jadi gini, bahwa dengan kita ikut wilayah bebas korupsi, jadi kami telah membuat PTSP. PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Jadi siapapun di situ udah ada, kita siapkan di depan bahwa masyarakat untuk misalkan ada perlu bantuan hukum boleh datang sendiri ke sini. Dan kejaksaan juga sekarang bahwa kita adalah sahabat masyarakat, sahabat masyarakat, bahwa kita bukan untuk ditakuti, tapi untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kejaksaan di Aceh Timur ini. Jadi dari mulai tilang kami udah kita siapkan. Jadi pertama yang ada kita tilang, jadi masyarakat bisa langsung bayar di sini, dan kita juga udah siapkan tempat edisinya. Jadi kalau nggak harus ke bank, bisa digesek di situ langsung. Begitupun dengan barang bukti, misalkan ada yang mau mengambil barang bukti, kita juga ada nomor kontaknya. Silahkan bisa menghubungi itu, apa aja di situ ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Kalau mau diantar ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau mau mengambil sendiri kita layani di PTSP ini, tapi harus membawa barang buktinya pendukungnya, seperti misalkan ada motor, ada surat-suratnya. Ada surat-suratnya. Nanti kita lihat putusannya dikembalikan atau dirampas. Nanti kalau misalkan dikembalikan kepada yang berhak, dia harus bawa BPKB atau surat pendukung lainnya. Kalau misalkan yang bukan yang punya, dilimpahkan kepada orang lain, harus membuat surat kuasa biar kita nggak salah. Gitu. Nah, itu informasi dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri ID Pak ya, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Nah, sebenarnya masyarakat nggak perlu takut lagi untuk ke kejaksaan, tapi jadikanlah kejaksaan atau tempat untuk Anda berkonsultasi terhadap hukum apapun yang menyangkut dengan hukum, begitu Pak ya. Bagaimana kejaksaan sendiri dalam membangun peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat, Pak? Jadi di kejaksaan sendiri melalui Kasih Intel dan Kasih Datun, bahwa di samping kita melakukan penyuluhan hukum,
terus melakukan pembelajaran terhadap jaksa masuk sekolah. Iya. Jadi kita mengumpulkan anak sekolah, kita data apa yang sekarang lagi up to date ya. Terus yang kedua, kita juga ke kepala desa melakukan pendampingan terhadap dana desa. Terus banyak juga yang datang konsultasi ke kita layani. Seperti ada MOU dengan yang lain. Nah, bahkan kemarin dari Aceh Timur tahun 2019 sama tahun 2019 kita ada acara apa? Pertandingan hukum di antara perlombaan yang diadakan sekolah SMA Aceh Timur. Se-Aceh. Se-Aceh. Oh, se-Aceh ya. Awalnya kita adakan untuk se-Aceh Timur, se-Kabupaten Aceh Timur. Nah, juaranya kita tandingkan lagi di Kejaksaan Tinggi. Oh, iya. Nah, alhamdulillah yang kita bina dari Aceh Timur itu keluar juara satunya cewek maupun cowoknya. Yang menang juara satunya dari Aceh Timur. Dari Aceh Timur malah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berlanjut. Terus juga kita melakukan apa? Kita juga kemarin kira-kira bulan Maret, awal bulan Maret, saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Bupati Aceh Timur, Pak Rocky, Pak Asbala, bahwa kalau kita di Jakarta ada kopi Joni. Nah, karena kita di Dekranasda ini ada kopi bereh yang Pak Bupati punya. Oh, yang di apa? Yang di Dekranasda. Dekranasda ya. Jadi kami berbincang-bincang alangkah baiknya kalau di kopi bereh ini. Kopi bereh konsultasi hukum gratis gitu. Nah, saya berbicara dengan Pak Bupati dan udah ditindaklanjuti kami dengan Pak Sekda, terus bagian hukum, Kabag Hukum, Inspektorat, bahwa kita akan mewacanakan, bahkan kemarin kalau gara-gara ada COVID inilah jadi tertunda, pada launchingnya rencananya di bulan Maret bulan kemarin 2020. Nah, yang acaranya di sana. Di antaranya kami mungkin akan memunculkan 5 kasih kami yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Supaya masyarakat ini di kejaksaan itu seperti apa. Bahwa kami siap melayani. Gitu. Artinya wacana itu coba dikembangkan agar dengan hasilnya agar masyarakat sadar terhadap hukum, kemudian tahu kemana aksesnya apabila memang tersangkut dengan hukum, gitu Pak ya. Nah, direncanakan dikarenakan COVID itu tertunda. Tapi bukan dibatalkan. Bukan dibatalkan. Bahkan kami juga setelah kita bicarakan wacanakan itu, pada saat kita kumpul dengan Forkopimda, ada sambutan juga bagus juga dari Pak Kapolres juga mau ikut andil di situ, BPN juga ikut andil. Dan mungkin yang lain-lainnya nanti akan menjadi rame mungkin, mudah-mudahan. Gitu. Artinya nanti audiennya masyarakat berkumpul di sana, sehingga nanti ada pembahasan ataupun diskusi tentang hukum. Jadi masyarakat bisa bertanya langsung di situ, Pak ya. Itu bagus sekali, Pak. Bagaimana? Ya, jadi kan kalau di tempat lain di Jakarta, di kota besar biasanya ada kopi Joninya. Kita dari kejaksaan itu melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis itu kadang di mall. Seperti kalau di Aceh ini yang baru ada di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Konsultasi hukum gratis di mall dia buka ruang. Gitu. Nah, kalau kami sekarang kita buka di ruang di depan. Di depan. Jadi banyak rata-rata yang ini ada kepala desa yang mengajukan pengaduan. Kita silakan. Kita di website kita itu udah komplit, Pak. Jadi mau tahu misalkan sidang, siapa jaksanya, kapan sidangnya, bisa kita lihat di depan. Ada monitor tersendiri. Mau mengadukan pengaduan khusus korupsi ataupun apa, kita bisa juga di situ di online. Kalau masyarakat untuk melihat di online-nya di web apa, Pak? Di sini harus ke sini. Oh, harus ke sini. Belum ada di web. Belum. Jadi baru ini. Cuma pengaduan bisa lewat online. Oh, pengaduan bisa online. Bisa. Di sini ada websitenya udah kita siapkan. Jadi nanti kalau misalkan
ada pengambilan barang bukti, mau bikin laporan kami, kita ada siapkan formnya. Dan itu saya jamin kerahasiaannya. Itu. Nah, menyangkut dengan fungsi dari, kalau Bapak bisa jelaskan sedikit fungsi dari status pengacara sendiri di dalam beracara, Pak, di dalam persidangan. Nah, itu gimana, Pak? Kalau Bapak bisa. Maksudnya pengacara negara. Pengacara negara nih, ya Pak. Fungsinya misalnya kan kemarin kalau nggak salah kami bahwa ada beberapa kasus lah yang masyarakat coba untuk menggugat pemerintah. Ya. Nah, status pengacara negara itu bagaimana, Pak? Nah, status pengacara negara ini bahwa kita membela daripada pemerintah daerah. Kalau digugat oleh masyarakat atau masyarakat ada pemerintah daerah berselisih dengan pengusaha digugat. Nah, kami sebagai pengacara negara mewakili dari pemerintah daerah. Termasuk konsultasi hukum. Hukum juga. Iya, semua nggak terpuaskan. Artinya dia merasa mengganjal keadilannya. Nah, itu harus kemana, Pak, kira-kira? Kalau memang merasa tidak puas atau merasa ada oknum. Kalau untuk di kejaksaan juga sendiri, di kita ada websitenya. Website kita itu hanya yang bisa membuka saya dan pimpinan saya, gitu. Jadi boleh mengadukan di situ dan websitenya terbuka. Nggak usah takut, silahkan. Nah, cuma masalahnya mungkin masyarakat ini takut. Iya, itu dia. Padahal kan bisa online. Sekarang ini kan udah melek, Pak. Gitu. Jadi bisa aja di rumah dilakukan. Bisa, ya? Pak. Ya, untuk karena ada kasus korupsi sendiri, Pak. Ada beberapa misalnya yang diketahui oleh masyarakat yang dianggap kerugian negara sampai 100 juta ke atas. Apalagi sekarang kan desa-desa sudah mengolah uang gitu kan. Kasus-kasus itu pasti dapat terpantau langsung oleh masyarakat. Ada hal tersebut. Masyarakat bisa nggak mengadu ke kejaksaan secara langsung dan bagaimana kerahasiaan mereka terjamin, Pak? Ini banyak juga masyarakat yang mengadukan masalah itu. Tetap kita tindak lanjuti. Tapi laporan masyarakat ini kan harus kita olah. Betul nggak ini laporannya? Sejauh mana itunya? Kadang banyak juga kami misalkan, ini ada pembangunan. Wah, ini katanya ini. Kita melakukan cross check ke bawah sebelum kita melakukan penyidikan. Kita wawancara dulu, kita turun ke lapangan, kita tindak lanjuti. Tapi manakala misalkan kita dalam rangka pencegahan, dia bisa membereskan pekerjaan itu atau mengembalikan uang itu sendiri, kalau udah kerugian negaranya udah terselamatkan, ya kita hentikan. Gitu. Karena yang paling penting bagaimana membangun kesadaran hukumnya gitu. Oke. Menyangkut dengan sekarang menjadi menjadi perhatian masyarakat, apa sih sebenarnya yang disebut dengan kanun? Apa sih sebenarnya yang disebut dengan perda? Kemudian apa sih sebenarnya undang-undang? Nah, gimana perbedaan-perbedaan ini, Pak, antara undang-undang, kanun, kemudian dengan perda itu sendiri? Jadi kalau undang-undang itu datangnya dari pusat, Pak. Bahwa sekali diundangkan dianggap masyarakat sudah tahu. Khusus seluruh Indonesia. Sebagai warga negara. Nah, khusus untuk perda, itu perda hanya mengikat kepada daerah itu sendiri. Misalkan perda Aceh Timur, ya berlaku hanya di Aceh Timur. Nah, termasuk dengan kanun. Kanun ini sendiri hanya di Aceh, Provinsi Aceh. Dan salah satunya di Aceh ini mengadopsi bahwa ada sekitar 10 item yang termasuk dalam kanun ini yang dipakai di kejaksaan ini. Salah satunya minuman keras. Minuman keras bisa kita sidangkan di mana penyidiknya adalah penyidik dari Satpol PP dari WH. Terus perjudian. Jadi judi untuk di Aceh ini tidak menggunakan KUHP. Menggunakan kanun. Mesum
masuk juga di situ salah satunya. Bermesraan dan berciuman, ikhtilat. Terus jinah, pelecehan seksual, pemerkosaan, gay, lesbian, dan menuduh orang melakukan perzinahan. Menuduh orang melakukan perzinahan. Ini hukumannya 2, bisa dengan masuk penjara, bisa dengan cambuk. Dan rata-rata karena kita harus menegakkan syariah, kita cambuk. Itu pilihannya ditentukan oleh kita, oleh kejaksaan. Dan ini masalahnya untuk melakukan apakah dicambuk atau kita masukin ke penjara. Kadang menyangkut biaya, dan biaya pelaksanaan eksekusi ini berada di Satpol PP gitu. Jadi apakah biayanya masih ada atau enggak kan itu. Jadi harus melibatkan algojonya dari WH. Yang melakukan eksekusi berarti WH. Tapi yang eksekusi tetap kita, cuma algojonya yang mencambuknya semua mereka yang menyiapkan. Nanti alat-alatnya dari mereka. Yang eksekusi tetap kejaksaan. Kalau alat cambuknya dari kita. Cuma yang menyambuknya algojonya dari WH. Kita pun nggak tahu siapa. Cuma itu ada pendidikannya. Dari bagaimana cara menyambuk. Dan penyambukan itu atas perintah jaksa eksekutornya. Misalkan cambuk 1 kali, cepret. Jadi nggak berhenti. Termasuk juga nanti ada mekanisme cambuk segala macam itu diinikan dengan oleh kanon. Termasuk juga misalnya nanti di saat dicambuk ada sakit atau apa, itu semua mekanisme itu disiapkan oleh kejaksaan, Pak ya. Dan kalau yang menyiapkan semua dari pihak WH, dari dokternya. Oh, dokternya ada. Itu kan ada. Apakah dia dalam keadaan sehat sebelum dicambuk, terus setelah dicambuk itu bagaimana fisiknya, kita tetap ini. Jadi nggak main taruh cambuk begitu, ada mekanismenya. Harus siapkan panggungnya, masyarakatnya harus terlihat kan gitu. Nah, setelah dicambuk kira-kira berapa lama dia bebas, Pak? Setelah itu langsung bebas. Oh, setelah itu langsung bebas. Nggak ada pemeriksaan kesehatan lagi, Pak? Ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dulu, kemudian dinyatakan oleh bahwa. Iya, kan berita acara tetap ada. Tetap ada. Setelah selesai administrasi semua, baru nanti dibebaskan. Bebas. Ada lain, Pak, menyangkut dengan kanun kira-kira? Menyangkut dengan kanun itu? Ya, kalau untuk kanun ya memang karena Aceh termasuk istimewa, ya memang harus kita lakukan, dan itu mungkin hanya ada di Aceh. Di Aceh, Pak. Iya. Bapak udah berapa lama di Aceh? Udah 1 tahun lebih ya, Pak? Udah 2 tahun 4 bulan. Kewalahan dengan kanun nggak, Pak, kira-kira? Ya, kalau kewalahan sih enggak, karena kami harus mempelajari lagi nggak kira-kira, Pak? Ya, dengan sendirinya harus siap. Dimanapun bertugas ya kita harus siap dengan keadaan dan kondisi, menyesuaikan kan. Cuma untuk di Aceh ini, di Aceh Timur terutama, mungkin yang narkobanya yang sangat luar biasa. Saya selama 2 tahun 6 bulan ini pernah melakukan penuntutan terhadap pelaku narkoba ini. Hukuman mati aja kita tuntut mati. Mungkin ada sekitar 20 orang. 20 orang, Pak. Itu yang mati. Belum yang itu warga Aceh Timur, Pak. Kebanyakan warga Aceh Timur. Belum yang seumur hidup, belum yang di 20 tahun. Dan yang sudah diputus mati, tapi belum inkrah, masih proses hukum, ada sekitar 6 orang. Ya, lanjut, Pak. Kedengaran suara. Ya, tuh. Jadi selama ini dari narkoba inilah yang sangat mengerikan untuk di Aceh Timur ini. Itu gimana, Pak, kalau kita lihat, Pak, apakah kesadaran hukumnya yang masih rendah atau ada peluang-peluang lain yang yang mempesona untuk Aceh Timur,
atau memang ada sebuah organisasi yang memang terorganisir terhadap hal tersebut, kalau kita sedikit membahas kasus itu? Antara Malaysia dengan Aceh ini sangat berdekatan dan mungkin bisa dengan dayung. Dan memang yang kasihan yang pelaku-pelaku ini hanya kurir. Kadang karena sangat-sangat menggiurkan. Besar sekali. Besar sekali. Karena pada saat kita tahap 2, kalau kita tanya berapa sih sampai dari nelayan ini melakukan ini. Karena biayanya itu kan kalau narkoba ini cash, nggak ada ngutang, bayar langsung di muka. Jadi kalau dari tengah laut sampai ke pinggir pantai itu sekitar paling sedikit 25 juta 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo. Kalau bawa 100 kilo? 250 juta. 2 miliar setengah. 2 miliar setengah. Iya. Nah, ceritanya lagi kalau udah di darat, dari darat itu sampai perbatasan Sumut, itu 1 kilo 50 juta. Kalau bawa 5 juta udah bisa beli mobil, Pak. Udah terjamin. Mungkin mohon maaf aja, kalau kita nelayan cari ikan, satu hari paling dapat mungkin 50.000. Lah ini, bawa 1 kilo aja udah minimal 25 juta. Emang sangat-sangat menggiurkan. Tapi ya imbasnya kan mati. Tidak sadar nggak resiko yang dilakukan dengan imbalan itu? Ya mungkin sadar ya. Ini itu udah kontrak mati sebetulnya. Kalau udah berkilo-kilo mungkin itu udah kontrak mati ya. Membocorkan mati, nggak diterusin mati ya susah. Ada saran Pak kira-kira buat nelayan kita yang ini? Ya mungkin ya sarannya ya memang kembali lagi kepada diri ya, iman. Mungkin kan imannya harus kuat dan mungkin penyuluhan juga. Kita harus sampai ke arah sana. Karena kan masyarakat, itu kan bukan makanan kami nggak kuat untuk beli itu. Bahkan mungkin di sini kalau orang luar Aceh berpikiran bahwa di Aceh ini yang banyak itu adalah ganja. Bahkan di sini ganja bisa dihitung 1-2, malah sabu yang lebih menggairahkan kayak. Nggak tertarik lagi. Bahkan dari narkoba ini, kami itu mungkin udah masuk ke kas negara aja dari hasil narkoba ini. Lelangan itu sekitar yang tahun kemarin aja sekitar kurang lebih 700 juta. 700 juta dari hasil lelang. Lelang apa Pak? Lelang truk. Truk. Kan dari narkobanya, terus kan nanti money launderingnya. Nah, money launderingnya ini yang banyak. Bahkan ini kami juga terbentur dengan biaya. Karena ada tanah yang di daerah pelosok, ada yang di Biren, ada yang di Sigli, ada rumah di Medan. Dan itu dirampas untuk negara dan itu akan proses kita lelang. Nah, biayanya ini untuk ini, sementara yang anggaran itu nggak menutup. Yang terakhir yang diperlak itu tanah sekitar 13 miliar. 13 miliar. Dilelang, nggak laku. Belum laku. Yang kemarin baru-baru ini juga ada beberapa truk yang dilelang. Kayak mobil kecil ada. Berarti alat bukti atau barang-barang bukti yang seperti itu akan disita ke negara, Pak ya? Iya, disita, dilelang. Dilelang, nanti duitnya masuk ke kas negara. Kalau memang nanti ada yang disita, misalnya ada menyangkut dengan harta warisan, tapi nanti akan di cross check lagi, Pak ya? Oh iya. Gitu. Semua yang menjadi barang bukti di dalam perkara yang disita untuk negara berasal dari hasil kejahatan, hasil dari jual sabu atau dari pokoknya yang dirampas untuk negara itu adalah hasil dari kejahatan. Udah pasti bukan dari warisan. Dari warisan bukan. Udah dapat riwayatnya kan? Karena dikasihkan hak untuk menjawab terhadap barang-barang yang disita. Oke Pak, ini sudah panjang sekali kita diskusi. Kalau boleh kita
sedikit menarik ke belakang yang Pak kita diskusikan. Kira-kira menurut Bapak dalam melihat kesadaran hukum bagi masyarakat, apa sih indikatornya ataupun bagaimana bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahun ada progres terhadap kesadaran itu sendiri? Itu Bapak bisa mengukur dari mana kalau bisa kita ini? Jadi kita memang harus bahu-membahu antara aparat dengan masyarakat itu sendiri, harus bersinergi. Masyarakat kita sadarkan bahwa efek daripada narkoba itu selalu harus dipikirkan terlebih dahulu. Itu. Dan kita juga selalu mengawasi siapa yang masuk ke daerah ini gitu, dengan membawa dampak-dampak. Yang jelas memang harus bahu-membahu, nggak bisa aparat sendiri yang bergerak kalau masyarakatnya tidak patuh. Masyarakat juga sama, perlu bimbingan karena tidak tahu mungkin ini barang apa. Karena sabu-sabu ini mungkin jaksa juga nggak semuanya tahu barangnya seperti apa. Karena narkoba ini berubah-berubah. Sekarang ada lagi sabu seperti ini, ekstasi seperti ini. Terus sekarang ada lagi yang terbaru, tembakau gorila. Itu sudah jenis narkoba, Pak? Narkoba juga. Udah ditetapkan? Udah ditetapkan. Itu ada berdasarkan cairan. Banyak upaya-upaya itu. Karena jadi, berkembang terus gitu. Dan memang dari pergaulan itulah awal mulanya. Dari mencoba, akhirnya ketagihan. Gitu. Dan pendidikan agama mungkin yang lebih penting, kontrol dari orang tua, nah, itu yang penting. Bahwa di saat misalnya pelaku untuk melakukan seperti nelayan, dia hanya sebagai kurir, ya kan? Dia juga harus melihat efek bagaimana terhadap apabila ini beredar, siapa sih yang akan korban menjadi apa yang dilakukan oleh mereka. Di situ juga harus sadar mereka bahwa yang dilakukan mereka banyak orang yang terkorbankan di situ, Pak ya. Dan modus itu banyak ya, modus yang banyak, pura-pura tidak tahu. Oh saya nggak tahu, hanya dititipin. Ternyata ini sabu. Tapi saya dijanjikan duit sekian, kan gitu. Nah, makanya mungkin ke masyarakat juga kalau ada orang asing yang tidak tahu dititipin barang, ya harus hati-hati. Apa ini harus dijelaskan. Karena untuk narkoba ini ada satu pasal yang menyatakan barang siapa yang memiliki tanpa hak. Jadi pada saat siapapun orangnya, pada saat misalkan ditangkap sama polisi, ada barang, pastilah ya. Pasti kena. Gitu. Karena terjerat dengan pasal itu tadi. Pasal itu, karena barang siapa yang memegang tanpa hak, itu yang lebih berat. Walaupun dia tes urinnya ini, kalau dia nggak bisa membuktikan bahwa dia punya orang, saya dititipin atau ini harus kebuktikan siapa yang nitipnya. Pada saat digeledah ada barangnya, ya udahlah kena ya. Ya itu, yang makanya yang perlu hati-hati di situ. Jadi jangan sampai misalnya ada yang mau jebak, kita harus berhati-hati untuk jangan sampai terjebak, Pak ya. Iya, itu. Jadi masyarakat, jadi perlu pendidikan ke masyarakat itu hati-hati dengan narkoba. Iya. Bahwa siapapun yang memegang, pada saat kedapatan bahwa itu, itulah pasalnya 112. Barang siapa yang memegang tanpa hak, minimal sekian. Dan ancamannya sangat tinggi. Minimal 4 tahun. Minimal ya? Minimal 4 tahun. Sebesar apapun tapi minimal 4 tahun. Ya, seberapapun alat bukti barang bukti yang dapat minimal 4 tahun, Pak. Ya, maksimal 20 tahun. 20 tahun. Mati? Dan mati. Kalau hukuman kan sampai 20 tahun, Mbak. Iya. Nah, kalau Bapak lihat ada nggak indikasi sedikit terhadap narkoba ini bahwa ini memang jaringan terorganisir rapi, Pak? Sepertinya sih jaringan terorganisir. Iya. Karena yang datang bukan sekilo. Iya, ratusan kilo. 50, 30. Kalau diduitkan itu, kalau 30 itu berapa miliar? 1 kilo itu rata-rata sekitar 2 miliar. 2 miliar. 1 kilo. Bayangin aja. Gitu. Jadi uang beredar besar sekali kalau memang. Besar sekali. Gitu. Maka mempengaruhi semua aspek ya. Terhadap hal itu karena uang cash dan juga
perputarannya besar cepat sekali, cepat dan lebih mahal daripada emas. Nah, kemudian menyangkut dengan jalur sendiri, Pak. Jalur Aceh sangat strategis katanya untuk jalur-jalur tikus itu. Kalau salah satu alternatifnya sepakat Mbak, kira-kira pantai-pantai yang ada di Aceh yang menjadi jalur buat mereka itu dihidupkan, kemudian berfungsi lah sebagai layaknya wisata biasa sehingga bisa terminimalisir sedikit lah gerakan mereka. Nah, inilah yang mungkin yang harus kita ini. Saya juga pernah bincang-bincang dengan Pak Bupati, dengan Kopimda. Alangkah baiknya pantai-pantai ini dihidupkan dengan wisata. Tetapi karena kita ini adalah konon, supaya kan banyak di sini. Ada kepolisian, ada TNI, ada Satpol PP, ada. Itu aja diperketat untuk masuknya. Kalau memang yang ditakutkan terjadinya mesum, berbuat asusila. Nah, biar rame. Jadi kalau selama ini mungkin karena itu tertutup, jadi dengan leluasanya itu seolah-olah nelayan padahal bawa narkoba. Itu yang kita ngerikan kan. Alangkah bagusnya kita hidupkan, tapi dengan pengawasan, dengan peraturan yang Islami, sesuai dengan syariat Islam gitu. Kalau kita lihat kenapa misalnya Bali bisa hidup dengan walaupun di sana misalnya beragama Hindu, di Bali kan mayoritas di tempat-tempat wisata kan menghidupkan Hindunya. Kenapa di Aceh enggak menghidupkan secara syariah Islamnya kan seperti itu tanda wisata dan berfungsi juga untuk bagaimana mampu terminimalisir lah terhadap gerakan-gerakan yang masuk itu. Mungkin nanti Bapak kita tarik beberapa kesimpulan. Terima kasih banyak dengan Pak Abun selaku Kajari Aceh Timur yang telah memberikan banyak informasi yang telah mengubah frame masyarakat yang dulunya takut berhadapan dengan kejaksaan, namun sekarang dengan informasi beliau semua masyarakat bisa langsung datang ke kejaksaan, baik konsultasi hukum ataupun ada keberatan terhadap keputusan bisa langsung konsultasi dengan kejaksaan, terbuka, bebas, dan juga terhadap masyarakat yang ingin melaporkan kasus-kasus korupsi dapat langsung juga melaporkan ke kejaksaan dan rahasianya sangat dirahasiakan dan yang paling terpenting aman terhadap diketahui oleh jadi gini, bahwa kejaksaan ini sekarang dalam rangka merangkul dengan masyarakat, kita berbaur masyarakat seperti saya tadi bilang bahwa kejaksaan bukan untuk ditakuti, tapi silahkan kita bersama-sama untuk membangun daerah masing-masing seperti di Aceh Timur ya kita sama-sama dan kita juga berbaur, jangan takut datang ke kejaksaan, kami akan layani, tapi dengan jadwal yang ada. Apa yang kira-kira perlu ditanyakan ke kejaksaan, silahkan datang aja ke kejaksaan, nanti kami akan melayani dan sesuai dengan apa yang mau diketahui tentang kejaksaan. Mau pengaduan masyarakat silahkan, mau konsultasi hukum silahkan, mau mengambil barang bukti silahkan, semua ada SOP-nya, udah ada kita. Mau pengaduan ada SOP-nya, mau melihat persidangan ada, mau menanyakan putusan, semua sudah ada, dari mulai tilang semua ada. Mau ikut melakukan pelelangan silahkan pada saat ini. Kami terbuka semua. Jadi jangan takut bahwa nanti ini di sini akan ada pungutan biaya, kami enggak. Kecuali satu, tilang. Pasti mengeluarkan duit karena harus bayar denda. Dan itu ke negara kan, bukan untuk kejaksaan. Iya, bayar denda ke negara. Jadi semua udah ada SOP-nya dan kami dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur siap untuk membantu masyarakat. Dengan slogan di sini senyum, sapa, salam. Oke, terima kasih banyak Pak yang telah memberikan kesempatan buat kami dan sangat informasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak yang menyaksikan dan yang
setia terhadap Jufrijen Channel. Jangan lupa terus saksikan video-video dari Jufrijen Channel dan tolong informasikan kepada banyak ataupun share kepada teman-teman dan dukung terus Jufrijen Channel, dan selanjutnya nanti kami akan memberikan informasi-informasi terbaru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.